Maka ketidakadaan dosa di dalam diri Kristus Yesus menekankan dua hal. Yang pertama, menekankan bahwa Dia adalah Tuhan, kan memang hanya Tuhan yang tidak punya dosa, semua manusia berdosa, itu kata Alkitab. Dan yang kedua, karena Dia Tuhan, maka Dialah yang berhak untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Banyak orang yang datang kepada Kristus dalam kelemahan sakit mereka, dan Kristus Yesus mengatakan sebelum menyembuhkan mereka, "Anakku, dosamu telah diampuni." Orang-orang mendengarkan itu, saudara-saudara, dan mereka menjadi sedemikian tersinggung dan berkata, "Siapakah gerangan orang ini sehingga dia bisa mengampuni dosa orang lain?" Mereka mau berkata bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Ya, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa, dan karena Yesus mengampuni dosa, maka Dia adalah Allah itu sendiri. Mari sama-sama kita akan melihat di dalam Matius pasal yang kelima, dan kita akan mulai dari ayat yang ke-17. Tema khotbah saya di hari ini adalah pribadi yang sempurna. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi ini adalah ucapan yang Yesus sampaikan, di mana Dia berkata bahwa Dia datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Rasanya saudara-saudara, ayat ini bertolak belakang dengan ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa hadirnya Yesus ke dalam dunia meniadakan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kalau kita membaca Alkitab, saya seringkali memberikan himbauan atau dorongan kepada Bapak Ibu bahwa janganlah kita membaca Alkitab hanya sepenggal-sepenggal atau hanya comot-comot ayat. Kita harus membaca ayat-ayat Alkitab itu secara menyeluruh, dan kita harus rajin di dalam belajar Alkitab supaya kita mendapatkan maksud dari setiap ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita hanya membaca Alkitab hanya sekedar comot-comot ayat, apalagi mengeluarkan setiap frasa-frasa dari kalimatnya, dari konteksnya, maka kita akan tersesat di dalamnya. Makanya saya selalu mengatakan, jadi orang Kristen, kita bukan hanya diwajibkan untuk menghafal Alkitab, tidak. Kita diwajibkan untuk memahami Alkitab, karena menghafal tanpa pernah memahami akan membawa kesesatan bagi jiwa kita. Nah, ketika Yesus berkata bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, Yesus memiliki maksud. Dan apa maksud daripada Yesus? Maksud Yesus, Dia datang, saudara-saudara, yang pertama, kedatangannya ke dalam dunia memenuhi hukum Taurat di dalam ketaatannya. Ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa taat dengan hukum Taurat. Ini yang saya selalu katakan, karena hukum Taurat itu adalah hukum yang sangat mengikat standar kekudusan yang Allah berikan kepada manusia. Di sana ada sekelompok orang yang merasa dapat menyenangkan Tuhan dengan semua perbuatan baik yang mereka lakukan. Seolah-olah mereka mau berkata kalau mereka bisa selamat, maka semua karena upaya mereka, bukan karena kemurahan Allah dalam kehidupan mereka. Maka kepada kelompok orang tersebut Allah pun memberikan hukum Taurat. Seolah-olah Allah ingin berkata, kalau kalian ingin selamat dengan perbuatan baik yang kalian lakukan, maka inilah standarnya. Hukum Taurat menjadi standar. Nah, ketika hukum Taurat diberikan kepada umat, maka ternyata tidak ada satupun umat manusia yang dapat melakukannya. Karena hukum Taurat itu bersifat mengikat satu dengan yang lainnya. Andai kata Anda melakukan 99 dan mengabaikan satu dari antara hukum Taurat tersebut, maka Anda dianggap gagal. Karena pelanggaran terhadap satu hukum Taurat dianggap gagal terhadap seluruh hukum Taurat. Tidak ada yang bisa melakukan yang namanya hukum Taurat. Itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus menyebut hukum Taurat itu dengan sebutan kutuk hukum Taurat. Ya, kutuk hukum Taurat. Kenapa? Karena memang tidak ada yang dapat melakukannya. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup benar di hadapan Tuhan dengan perbuatannya. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Saudara, jangan engkau membohongi dirimu sendiri. Jujurlah dengan dirimu sendiri. Berapa banyak engkau melakukan kesalahan dalam satu hari? Saya tidak berbicara tentang kesalahan persinahan atau dosa korupsi, dosa-dosa yang besar, ya. Janganlah dulu kita bicara soal dosa-dosa yang besar. Kita bicara saja dengan dosa-dosa yang kecil. Ya, ketika engkau bangun pagi, apakah engkau sembahyang? Mengucap syukur karena Tuhan telah menjagai engkau dengan keluargamu dari malam sampai pagi? Ya. Apakah engkau melakukan yang namanya doa pagi? Untuk mengawali hari saudara, berterima kasih untuk malam yang telah dilalui dan meminta pertolongan Tuhan untuk hari yang akan engkau lalui. Ya. Apakah engkau melakukannya di dalam sebuah kesetiaan? Ya.
Apakah engkau sepanjang hari hidup dengan jujur ketika temanmu berkata mengirimkan pesan, sudah di mana? Kami sudah lama menunggu nih. Maka karena Anda menjaga perasaan teman-teman Anda yang sudah terlalu lama menunggu Anda, maka Anda berkata, sudah on the way. Ya, on the way. Ya, sementara di jalan. Padahal Anda sementara di tempat tidur kan. Anda baru saja mau bangun dan ya mau ganti pakaian, bergegas ke tempat di mana kalian janjian. Saudara, dosa-dosa kecil saja membuat kita itu sebenarnya tidak layak dalam pemandangan Allah. Makanya kenapa hukum Taurat diberikan kepada kita sebagai standar dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Tetapi di sana ada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dialah pribadi yang dapat mengamalkan seluruh hukum Taurat. Maka dia saudara-saudara pribadi yang tidak berdosa. Kenapa? Karena memang dia adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Yesus satu-satunya pribadi yang dapat menggenapkan hukum Taurat itu. Di dalam dirinya selain Yesus tidak ada. Makanya kenapa ketika dia dibaptis di sungai Yordan, maka Bapa di sorga, Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tidak ada ungkapan secara langsung yang diberikan Allah kepada seorang pribadi selain kepada pribadi Yesus Kristus. Tidak ada pribadi yang memiliki kehidupan yang berkenan dan mendapatkan pengakuan secara langsung daripada Allah selain pribadi Yesus Kristus. Maka ketika dia mengatakan dia datang ke dalam dunia untuk menggenapkan hukum Taurat, artinya di dalam ketaatannya seluruh tuntutan hukum Taurat digenapi. Yesus pribadi yang tidak berdosa. Kemudian orang-orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, bukankah Alkitab mengatakan juga bahwa namanya bayi yang dilahirkan juga punya dosa atau punya natur dosa? Ya, berbeda dengan Yesus. Semua kelahiran di dalam dunia itu, saudara-saudara, memiliki natur dosa. Bahkan Daud sendiri mengatakan di dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan, ya, Lukas pasal 1 ayat yang ke-35, saya tunjukkan ayatnya bagi saudara. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, ini utusan yang Tuhan kirimkan, malaikat Gabriel. Roh Kudus akan turun atasmu, ke atas Maria, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kelahiran Yesus berbeda dengan semua kelahiran di dalam dunia. Semua kelahiran dalam dunia, setiap bayi yang dilahirkan memiliki natur dosa. Ya, makanya seorang anak kecil tidak perlu diajar untuk menjadi egois. Kedua orang tuanya adalah orang tua yang baik, yang tidak pernah mengajarkan yang namanya keegoisan. Tiba-tiba mereka menjadi kaget ketika mereka melihat saudara-saudara anak mereka, ya, yang katakanlah berusia 1 tahun atau berusia katakanlah 9 bulan. Begitu egoisnya. Dari mana dia mempelajari keegoisan ini sementara orang tua tidak pernah mengajari dia? Itulah natur dosa yang dimiliki oleh manusia yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Tetapi saudara-saudara, natur dosa ini tidak diturunkan Adam dan Hawa kepada Kristus Yesus. Kenapa? Karena Kristus Yesus tidak pernah terlahir karena nafsu seorang pria, melainkan itu adalah benih yang berasal dari surga. Ya, dan Maria dinaungi oleh Roh Kudus. Karena Maria dinaungi oleh Roh Kudus, kandungannya dinaungi oleh Roh Kudus, itulah yang membuat saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kandungan Maria berbeda dengan kandungan pada umumnya. Dia melahirkan anak Allah yang kudus, Yesus Kristus namanya. Jadi di dalam dia tidak ada dosa. Karena di dalam dia tidak ada dosa, maka dia yang layak untuk mengampuni dosa. Ya. Ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun untuk menjatuhkan dia ke dalam dosa, justru apa yang iblis lakukan kepada Yesus hanya menunjukkan siapa Yesus yang sebenarnya, bahwa di dalam dirinya tidak ada dosa. Yesus pribadi yang sempurna. Maka ketidakadaan dosa di dalam diri Kristus Yesus menekankan dua hal. Yang pertama, menekankan bahwa dia adalah Tuhan, kan memang hanya Tuhan yang tidak punya dosa, semua manusia berdosa, itu kata Alkitab. Dan yang kedua, karena dia Tuhan, maka dialah yang berhak untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Banyak orang yang datang kepada Kristus dalam kelemahan sakit mereka, dan Kristus Yesus mengatakan sebelum menyembuhkan mereka, anakku, dosamu telah diampuni. Orang-orang mendengarkan itu, saudara-saudara, dan mereka menjadi sedemikian tersinggung dan berkata, siapakah gerangan orang ini sehingga dia bisa mengampuni dosa orang lain? Mereka mau berkata bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Ya, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa, dan karena Yesus mengampuni dosa, maka dia adalah Allah itu sendiri. Maka siapapun saudara pada hari ini, ketika engkau ada di dalam keadaan berdosamu,
Engkau tidak bisa datang kepada yang lain selain datang kepada Kristus Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau saudara ingin mengalami keselamatan, ingin mengalami yang namanya surga, ingin mengalami yang namanya kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah, Anda tidak punya jalan lain. Jalan itu adalah bernama Yesus Kristus. Dia berkata, akulah jalan. Dia berkata, I am the way, yang bahkan menekankan bahwa dialah satu-satunya jalan. Haleluya. Ya, orang-orang ya memang banyak membantah Yohanes 14 ayat yang ke-6, tetapi bantahan mereka adalah bantahan bagaikan sebuah daun yang segera dan bahkan telah berguguran. Karena memang tidak ada Bapak Ibu yang sama seperti Yesus yang berani berucap di hadapan banyak orang bahwa I am the way, akulah satu-satunya jalan. Ayo, sebutkan satu nabi dan rasul yang diakui sebagai nabi dan rasulnya Tuhan yang pernah berkata bahwa akulah satu-satunya jalan. Tidak ada. Semua nabi, semua rasul akan menunjuk kepada jalan itu, dan jalan yang mereka tunjuk itu adalah Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus berkata, akulah jalan itu. Bahkan saudara-saudara, untuk menekankan maksudnya lebih lagi, Yesus tidak hanya berkata bahwa dialah jalan. Yesus berkata, akulah satu-satunya kebenaran. Nabi Rasul berbicara tentang kebenaran. Mereka menghimbau kepada seluruh umat itu untuk percaya kepada kebenaran yang mereka sampaikan. Dan Yesus berkata bahwa akulah kebenaran itu, ya. Jadi semua kebenaran yang disampaikan oleh Nabi maupun Rasul, mereka sementara berbicara tentang Yesus. Kebenaran yang mereka sampaikan itu ada di dalam Kristus Yesus.